Halo, selamat datang di channel YouTube Bu Dewi. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yaitu suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, di sini materi apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu materi tentang suhu, yang kedua pemuaian dan kalor. Ya, apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Yang pertama, supaya peserta didik dapat memahami konsep suhu, pemuaian, dan kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung konversi suhu antar skala. Dan yang ketiga, peserta didik itu dapat mengaplikasikan konsep pemuaian dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan perhitungan serta perpindahan. Nah, di sini ada dua gambar anak-anak. Ketika kamu mencelupkan tangan kamu di air yang hangat ya. Kemudian di sini kamu juga seorang teman kamu juga mencelupkan tangannya di air yang dingin yang berisi es batu. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kemudian, apakah sama yang kalian rasakan dengan teman kalian? Nah, seandainya ini nanti kalian lakukan secara bergantian. Ya, tentu saja akan berbeda, benar sekali anak-anak ya. Jadi ketika kamu mencelupkan tangan kamu di air yang panas atau hangat, maka kamu akan merasakan tangan kamu hangat. Begitu juga ketika kamu mencelupkan tangan kamu di air yang dingin atau yang berisi es batu, maka kamu akan merasakan tangan kamu juga dingin. Permasalahannya, apakah ketika rasa panas atau dingin yang kita rasakan itu sama ketika teman kamu juga melakukan hal yang sama dengan kamu? Tentu saja berbeda, karena setiap orang memiliki tingkat panas atau dingin untuk merasakan segala sesuatu itu berbeda-beda, ya. Ada yang tahan dingin, maka akan merasakan itu semua baik-baik saja atau biasa-biasa aja, seperti itu. Ada yang tidak tahan dingin, maka yang dirasakannya, waduh dingin sekali, seperti itu, ya. Nah, hari ini berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan, kita akan belajar tentang yang namanya suhu. Apa sih suhu? Suhu merupakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Jadi derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, dikatakan ukuran derajat berarti dia memiliki angka yang pasti. Oleh sebab itu, untuk mengukur suhu, kita gunakan alat ukur yang namanya termometer. Kita tidak bisa menggunakan alat peraba kita saja seperti tangan tadi. Kita hanya bisa menentukan itu panas atau dingin, tapi kita tidak tahu berapa ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda tersebut, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis termometer yang akan kita pelajari, yaitu ada termometer klinis, yaitu biasa disebut sebagai termometer medis, ada termometer laboratorium, ada termometer digital, kemudian ada termometer telinga inframerah. Nah, masing-masing termometer ini memiliki sensitivitas yang berbeda-beda, ya. Nah, di sini bahan dari termometer. Ternyata bahan untuk membuat termometer itu sering digunakan adalah zat cair. Ya, jadi kenapa menggunakan zat cair? Karena zat cair ini apabila dipanaskan, maka suhunya akan naik. Jadi, volumenya juga akan berubah. Perubahan volume inilah yang dimanfaatkan untuk membuat termometer. Biasanya cairan yang ada di dalam termometer itu yang digunakan biasanya adalah air raksa dan alkohol. Nah, air raksa dan alkohol masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya anak-anak. Mari kita lihat. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dari alkohol dan raksa? Yang pertama, ya, kalau alkohol kekurangannya ini adalah wajib diberikan warna supaya kita dapat membaca di dalam termometer. Kemudian titik bekunya juga tidak begitu besar, yaitu negatif 114,6 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya juga begitu, 78 derajat Celcius, tidak begitu tinggi. Nah, keuntungannya alkohol ini mudah dicari atau didapati. Harganya juga murah dan terjangkau dan bukan merupakan zat beracun. Bagaimana dengan raksa? Keuntungannya atau kelebihan dari air raksa ini adalah bahwa ketika dia digunakan di dalam termometer,
Air raksa ini tidak membasahi dinding termometer, sehingga tidak perlu diberi warna lagi karena sudah mengkilap, sudah menunjukkan warna di dalam termometer. Biasanya yang kalian lihat itu adalah yang merah itu ya. Nah, titik bekunya juga negatif 40 derajat Celcius ya. Kemudian titik didihnya tinggi 358,58 derajat Celcius. Jadi bisa kita gunakan untuk mengukur suhu benda yang tinggi ya. Kemudian kekurangannya ini sulit didapati karena tidak bisa bebas kita temui. Harganya juga mahal dan merupakan zat yang beracun. Nah, inilah dia kekurangan atau kelebihan dari masing-masing zat cair yang ada di dalam termometer, yaitu alkohol dan raksa. Nah, di sini kita akan belajar lanjut dengan yang namanya skala suhu. Di dalam skala suhu itu ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di mana masing-masing 4 skala ini memiliki titik didih, yaitu biasa kita sebut sebagai titik tetap atas, dan titik beku, yaitu sebagai titik tetap bawah. Kita akan lihat sama-sama ya di dalam tabel ini. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin masing-masing mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Sehingga dari titik tetap atas dan bawah itu didapatilah selisih atau jumlah skala yang didapati. Yaitu Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Reaumur, titik tetap bawahnya itu 0 derajat Reaumur, kemudian titik tetap atasnya 80 derajat. Nah, titik tetap atas dan titik tetap bawah ini kita sepakati saja. Titik tetap atas itu titik didihnya, sedangkan titik tetap bawah itu titik bekunya. Fahrenheit 30 derajat ini adalah titik beku, sedangkan titik didihnya adalah 212, sedangkan Kelvin titik bekunya itu 273 dan titik didihnya 373. Sehingga didapati selisih di sini adalah 100 untuk Celcius, Reaumur 80, Fahrenheit ini 180 dan Kelvin 100. Sehingga dari selisih skala tadi, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari perbandingan skala antar termometer atau rumus untuk kita menghitung konversi suhu tiap skala termometer. Nah, dari selisih skala tadi, kita sederhanakan lagi supaya mendapatkan nilai yang lebih sederhana. Yaitu untuk Celcius, perbandingannya 5, untuk Reaumur 4, untuk Fahrenheit itu 9, dan untuk Kelvin itu 5. Nah, seperti ini ya. Perbandingan skala termometer yang akan kita gunakan untuk kita menghitung konversi suhu tiap termometer. Di sini Bu Dewi juga sudah menyediakan tabel sebenarnya, tetapi tidak Ibu anjurkan untuk menghafal anak-anak. Tetapi kalian harus pahami konsep ketika apa sih hubungan antar skala tiap suhu. Misal, kita akan mencari Celcius ke Reaumur. Nah, jadi di sini 4/5 dikali suhu Celcius. Ya, nah di sini kita akan melihat juga ada tips gitu yang akan Ibu Dewi berikan kepada kalian, yaitu suhu yang diketahui dikurang titik terendahnya atau titik beku, dibagi suhu yang ditanya dikurangi titik rendah sama dengan perbandingan skala tiap antar skala suhu yang ada pada soal ya. Nah, kita akan contoh pada soal saja. Nah, sebelum untuk konversinya, sekarang Bu Dewi ingin melihat pemahaman kalian awal nih tentang apa sih sebenarnya suhu. A. Energi yang berpindah dari benda panas ke benda dingin. B. Ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. C. Jumlah kalor yang diterima oleh suatu benda. Atau D. Perpindahan panas tanpa medium. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Ya, kita akan mengkonversi. Kita akan gunakan tips G2-nya supaya memudahkan kamu untuk menghitung. Nah, di sini Bu Dewi sudah tuliskan ada tips G2 dan contoh soalnya. Nah, kita ikuti ya, 23 derajat Celcius berapa Kelvin? Nah, suhu yang diketahui di sini adalah punya Celcius. Kita tulis 23